dari Pak Samsul Huda yang saya hormati dan saya banggakan. CGB Angkatan 7 dalam ini pemateri yaitu Bu Iva sehat Bu, serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN Badan 2 yang senantiasa terus berubah dalam pendidikan. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah beragama Yahudi dan Islam. Baik Bapak Ibu, di sesi kali ini pelajaran individu yang kedua di tempat ini kita akan mengadakan yaitu forum diskusi yaitu tentang visi sekolah. Ya. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, alangkah baiknya kita membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Acara yang pertama sudah dibuka. Selanjutnya kami bacakan dulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan sudah tadi. Yang kedua nanti kami PP menyampaikan tujuan, maksud dan tujuan kegiatan kita hari ini. Berikutnya merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Kegiatan yang keempat yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kegiatan yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, kita menginjak acara yang kedua yaitu menyampaikan tujuan. Yaitu tujuan kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi kita hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk siswa bersama sejawat, kepala sekolah dan juga tenaga pendidikan. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi kali ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga kami berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi hari ini. Ya, jadi nanti ada sesi kajian dan sebagainya. Itu yang bisa kami awali untuk membuka pertemuan kali ini, dan selanjutnya saya akan bertindak sebagai moderator yang mengawali sampai mengakhiri yang mengantar forum diskusi kita di siang hari ini. Dan selanjutnya komando kami serahkan sepenuhnya kepada calon guru penggerak. Silakan Bu Ibu. Baik, terima kasih untuk pengajar praktik saya, yakni Bapak Budi Wijaya SPD, atas pemaparannya tadi. Saya di sini sebagai calon guru penggerak sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan juga Bapak Kepala Sekolah, terutama memfasilitasi saya untuk melaksanakan diskusi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja. Untuk sebelum kita ke diskusi, saya ingin memaparkan sedikit apa yang saya peroleh di program guru penggerak
penggerak ini. Ini adalah kegiatan pendampingan individu. Jadi setiap bulan kami guru penggerak itu ada pendampingan. Jadi kita belajar di guru penggerak itu tidak belajar secara mandiri saja, tapi kita dibimbing, difasilitasi juga oleh pengajar praktik. Dan pendampingan ini yang bertema tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu semuanya di sini adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yakni di kelas masing-masing. Oleh karena itu perlu kita melakukan banyak belajar. Kemudian kita juga harus reflektif atau tanggap terhadap perubahan yang terus terjadi, terutama perubahan terhadap pendidikan yang ada di negara kita. Selain perubahan dari perubahan teknologi, perubahan yang di sekitar kita itu sangat cepat sekali, dan kita kalau tidak mengejar atau tidak mengikuti perubahan tersebut, kita akan tertinggal, terutama di dalam bidang pendidikan. Apalagi setelah pandemi, yang model pembelajaran kita biasanya terjadi secara tatap muka, kemudian secara drastis berubah menjadi secara daring atau online. Maka kita sebagai guru mau tidak mau harus mengikuti perubahan tersebut dan mengikuti pergeseran model pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, kita terus bersama-sama untuk belajar. Jadi di sini saya belajar di guru penggerak, saya ingin terus berbagi, dan mungkin berawal dari kelas saya, Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya lakukan, hal-hal kecil di kelas saya, dan monggo bisa diadopsi untuk di kelasnya masing-masing. Kemudian untuk melakukan perubahan-perubahan, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa semua yang kita lakukan atau pendidikan yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan, pengajaran yang kita lakukan itu harus berpusat kepada murid. Bahkan Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyebutkan bahwa kita harus menghamba kepada murid. Jadi kata menghamba ini, apapun yang kita lakukan, yang kita ajarkan itu harus sesuai dengan kebutuhan murid, baik pendidikan dan pengajaran. Kemudian pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian tugas kita ini dalam pengajaran, yaitu proses pendidikan yang memberikan ilmu atau kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran ini bagian dari pendidikan. Maka di dalam pendidikan tersebut itu sebagai tempat untuk menabur benih-benih kebudayaan yang dalam hidup masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Jadi Bapak Ibu, kita di sekolah ini secara tidak langsung membentuk budaya, membentuk peradaban yang akan dilakukan anak di masa yang akan datang. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menuntun. Nah, menuntun ini, menuntun tidak hanya memberikan ilmu saja kita sebagai guru, tapi kita harus menuntun murid, menemukan siapa diri murid tersebut menuju cita-citanya. Jadi kodrat anak itu kita tidak bisa mengubahnya, tapi kita bisa hanya menuntunnya. Yang baik kita tebalkan, maka yang tidak baik kita samarkan. Dalam artian anak ini memiliki watak yang penakut, itu yang harus kita samarkan dengan memberikan pendidikan atau ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Jadi menuntun ini menebali apa yang baik ada pada diri murid dan menyamarkan apa yang tidak baik pada diri murid.
bagaimana kita berikan nasihat kepada murid kita. Jadi kalau ada yang hal tidak baik sama dengan tanaman, kalau ada hama yang ingin yang merusak tanaman tersebut, kita sebagai petani berusaha untuk membasmi hama-hama tersebut. Maka kita sebagai guru, jika murid kita berperilaku yang tidak baik, tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, maka kita sebagai guru berhak atau kita menuntunnya, mengarahkannya, menghilangkan pengaruh-pengaruh yang tidak baik tersebut, agar siswa dapat tumbuh, dapat menjadi orang yang lebih baik. Begitu. Kemudian menurut filosofis Gajah Dewantara ini, kita harus mendidik siswa itu sesuai dengan kodrat keadaan, baik kodrat anaknya maupun kodrat zamannya. Kita berada di era digital, maka murid-murid kita juga harus kita kenalkan. Maka kalau perlu kita, apa yang kita kuasai dalam bidang digital, kita ajarkan ke murid kita. Selain itu, sebagai guru kita juga harus menerapkan sistem AMONG, yakni yang kemarin disampaikan oleh Ibu Dia bahwa sistem AMONG di Gajah Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, dan tuturi handayani. Kita sebagai guru memberikan teladan dalam kehidupan kita, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian ing madya manungkarsa, kita juga harus memotivasi kepada murid kita, dan tentunya untuk pendidikan yang di sekolah kita bersama dengan rekan-rekan guru. Kemudian tuturi handayani, yaitu seseorang harus dapat mengikuti yang baik terhadap para murid yang telah memberikan sikap perilaku yang benar. Kemudian yang selanjutnya ini budi pekerti. Jadi menurut Gajah Dewantara, semua yang kita lakukan, yang kita berikan pada murid ini tujuannya adalah supaya murid kita menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik, dengan tuntunan dan teladan yang kita miliki. Terus kebutuhan murid apa saja kita penuhi supaya menjadikan murid kita ini memiliki budi pekerti yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai budaya Indonesia. Kemudian perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat tali kemanusiaan kita. Ini menurut Bapak Iwan Syahril, Dirjen BPK Kemdikbudristek, bahwa memang benar perubahan yang kita lakukan di pendidikan ini harus intinya ini memanusiakan manusia. Buat apa murid kita pintar tapi kurang berempati kepada sesamanya? Jadi sekali lagi, tujuan pendidikan ini atau kita melakukan perubahan di pendidikan harus memiliki tujuan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Sama dengan kita sekarang berlomba-lomba maksudnya kecanggihan teknologi, tapi buat apa kalau teknologi tersebut tidak bisa memanusiakan manusia? Selanjutnya, nah menurut sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan memiliki sikap spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini kita mendidik anak supaya mereka ini memiliki keyakinan hati tentang sikap spiritual, kemudian memiliki pribadi yang baik yang sesuai dengan nilai kebajikan, sehingga dalam proses menuntun diri anak, kita sebagai guru perlu merdeka dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah. Jadi kita mendidik anak supaya anak tidak kehilangan arah, apalagi di era yang sangat
informasi yang diterima anak sangat cepat, apalagi setiap murid kita pasti memiliki gadget ya, punya HP yang mereka bisa mengakses informasi apapun melalui HP mereka, melalui internet. Kemudian semangat belajar anak-anak ini dapat bebas, mereka diharapkan dapat bebas belajar, berpikir agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia yang akhirnya menjadi tema besar dalam kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yakni Merdeka Belajar. Jadi perubahan kurikulum yang kita lakukan, yang kita laksanakan, ini tujuannya adalah ingin memerdekakan murid. Makanya disebut dengan kurikulum merdeka. Walaupun sebenarnya bukan kurikulum merdeka atau disebut KOSP, tapi kita sering menyebutnya dengan kurikulum merdeka. Kemudian pendidikan diselenggarakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, sikap demokratis dan bertanggung jawab inilah yang menjadi semangat dalam pendidikan Indonesia, pendidikan nasional, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari pendidikan nasional ini mewujudkan murid-murid kita memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi, yakni kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Yang pertama ini ya, beriman dan bertakwa dulu. Mohon maaf, Pak Cik. Oke. Yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini sebagai fondasi utama kepada murid-murid kita. Jadi ini pasti ditaruh di pertama, terutama dalam visi sekolah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sebagai fondasi murid-murid kita dalam berperilaku, dalam bertindak, baik itu ucapannya juga. Jadi dalam dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ini, akhlak beragamanya yakni mengenal, mencintai Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pemahaman agama dan kepercayaan, dan pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan sesuai dengan agama masing-masing. Jadi kita memfasilitasi, sekolah berhak memfasilitasi kebutuhan murid kita, terutama ini agamanya ya. Misalkan yang kita juga mengadakan pembiasaan atau program sekolah yang ada hubungannya dengan sikap spiritual murid. Ada akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Kemudian yang kedua, dimensi profil pelajar Pancasila yang kedua berkebinekaan global, yakni mengenal dan menghargai budaya. Jadi anak-anak bisa belajar mengeksplorasi. Diharapkan murid-murid ini mempunyai pengetahuan tentang budaya di negaranya atau di tempat, paling tidak di lingkungan sekitarnya. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Jadi diharapkan murid-murid diharapkan murid kita ini memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mereka mengenal budaya yang ada di sekitarnya dan juga budaya
nasional. Kemudian dimensi selanjutnya yakni gotong royong, kolaborasi, kebudayaan dan berbagi. Kemudian ada dimensi mandiri, yakni memahami diri dan situasi, mengenali kualitas dan minat serta tantangan yang dihadapi, kemudian mengembangkan refleksi diri. Selanjutnya ini regulasi diri. Jadi siswa kita diharapkan mempunyai regulasi emosi, kemudian menentukan tujuan dan rencana yang strategis dalam pengembangan diri dan prestasi. Dan yang penting ini percaya diri, resilient dan adaptif. Yang kelima, dimensi bernalar kritis. Nah, ini kita berharap atau murid diharapkan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Anak-anak memiliki keterampilan bertanya, terus mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi yang mereka dapat. Tidak hanya dari kita sebagai sumber satu-satunya sumber pengetahuan yang didapat anak, bisa juga dari informasi luar, misalkan dari HP atau dari masyarakat sekitarnya. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi penalaran, yakni merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir ini dimensi kreatif. Diharapkan murid ini menghasilkan gagasan yang orisinal, yang asli, otentik dari pemikiran sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian misalnya karya dan tindakan yang orisinal juga, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi anak-anak kreatif dalam menghadapi suatu masalah, tidak hanya menyerah saja. Nah, ini tujuan dari pendidikan kita, menjadikan murid ini memiliki profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian nilai-nilai guru penggerak. Jadi tidak hanya kami guru penggerak saja yang memiliki nilai-nilai yang ada pada lingkaran ini atau roda ini. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah ini juga harus memiliki nilai-nilai seperti ini, yakni pertama berpihak pada murid, kemudian kolaboratif, bekerja sama, kemudian inovatif, memiliki gagasan baru, kemudian mandiri, tidak harus menunggu instruksi dari pastor maupun dinas dalam memperbarui pengetahuannya, dan reflektif. Reflektif di sini bisa berikan umpan balik apa yang setelah dilakukan baik di pembelajaran maupun kontribusinya di sekolah. Kemudian peran kami sebagai guru penggerak ini adalah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kami sebagai guru penggerak memiliki peran ini, dan Bapak Ibu juga bisa tidak hanya bukan guru penggerak tapi semuanya. Kenapa hal yang baik tidak kita terapkan, tidak kita lakukan? Jadi ini tidak berlaku hanya untuk guru penggerak, tapi semua guru diharapkan memiliki peran atau berperan seperti ini. Yakni yang pertama pemimpin pembelajaran, kemudian coach bagi guru lain sebagai tutor. Mungkin ada yang kita dapatkan dari pelatihan yang teman lain yang belum dapat, bisa kita bagikan, kita ajarkan. Kadang kita juga minta diajari apa yang tidak kita bisa, yang belum kita ketahui. Kemudian pendorong kolaborasi, kita mulai dari kerjasama kolaborasi untuk dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Nah, seperti ini juga komunitas praktisi. Jadi kita berkumpul bersama, memikirkan bagaimana kemajuan sekolah ini juga termasuk komunitas praktisi. Selanjutnya ini visi guru penggerak.
atau visi sekolahnya. Sebelumnya ini ada puisi, mohon Bapak Ibu, ada yang mau bacakan? Mungkin Bu Retno, Bu Yiyin, Bu Dia, Pak Arif. Ya, Bu Dia, monggo. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Leok, aku mendengar lautan Hindia bergelora membentang di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih, Bu Dia. Ini belum selesai nih, masih ada lagi. Monggo. Siapa? Oh, jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. luar biasa. Kita jadi tahu ya bakat Pak Arif tentang puisi. Jadi nanti kalau ada lomba puisi, terusnya Pak Arif ya. Terima kasih ya. Jadi kita tahu Pak, sebelumnya belum tahu. Terima kasih Bu Dia dan Pak Arif yang telah membacakan puisi karya dari Bapak Soekarno. Bapak Ibu, dari puisi tersebut, menurut Bapak Ibu ini apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan? Bu Retno mau menjawab? Setelah mendengarkan Bu Dia dan Pak Arif yang sudah membacakan puisi dari Soekarno, sekilas saya mengartikan bahwa kalau sekitar memandang apa-apa yang ada di Indonesia, keberagaman
keberaneka ragam keadaannya, budayanya, serta bentuk buminya secara geografisnya, bahwa kita tidak boleh bahwa memandang itu Jawa, misalkan ini suku saya Maluku, saya Papua dan sebagainya, tetapi kita harus memandang kebinekaan semua itu adalah satu kesatuan, yaitu kita semua adalah negara Indonesia, seperti itu. Oke, pertanyaan mungkin Bu Yin. Oh, sama. Terima kasih Bu Retno atas kesimpulannya. Benar sekali bahwa menurut Insinyur Soekarno, kita apapun, apalagi Pak Karno ini kan presiden pertama, begitu cintanya dengan Indonesia, maka negara kita yang berbineka, yang maksudnya beragam, yang majemuk seperti ini harus mencerminkan bahwa itu semua adalah Indonesia, bukan Jawa, bukan Sumatera. Jadi keberagaman itu yang menjadikan seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Baiklah Bapak Ibu, langsung kita mulai diskusi di sini. Sebelum kita mulai diskusi tentang visi, ini ada tentang imajiku tentang murid di masa depan. Tadi sedikit saya paparkan bahwa tujuan kita mengajar kepada murid kita itu harus berpusat kepada murid atau menghambat pada murid. Maka imajiku tentang murid di masa depan ini, Bapak Ibu memiliki bayangan yang bagaimana? Sebelum untuk itu Bapak Ibu silakan lengkapi kalimat rumpang ini dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah Bapak Ibu idam-idamkan. Gini Bapak Ibu, kalau pendidikan sebagai guru berarti kan ingin muridnya yang bagaimana gitu. Nanti ranahnya Pak Samsul berarti keseluruhan Pak. Jadi lihatnya dari zoom out, jadi dari atas dari semuanya. Silakan, sudah dipunya. Langsung ditulis.
Jadi Bapak Ibu menuliskan setiap poin ini, ya. Setiap poin ditulis. Jadi ada 6. Ya, setiap poin dituliskan masing-masing guru. Bu Yin belum ya? Satu-satu. Ya, semuanya ada 6. Jadi bukan satu poin saja tapi semuanya. Emang bisa ngerti? Oh, không được. Adalah kertas kosong yang bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kemudian memiliki bakat dan harapan. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa, lingkungan yang menyenangkan, kerjasama yang harmonis, perilaku siswa yang berakhlak mulia. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka butuh bimbingan mereka. Dan selanjutnya kita warga di sekolah yakin untuk bisa memajukan peserta didik di masa yang akan datang, memajukan prestasi siswa, menuntun siswa sesuai kodratnya, bisa maju bersama-sama, menuntun anak-anak untuk kreatif dan mandiri. Yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah paham bahwa pendidikan berpihak pada murid. Kemudian setiap murid memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Dan kita berkewajiban meningkatkan pendidikan di sekolah. Kemudian para peserta didik atau orang tua didik mendapatkan sekolah
tanpa jenengan sadari, tanpa tadi nggak ada persiapan mungkin mengalir begitu saja Bapak Ibu ya. Jika Bu Iva mengarahkan memberikan pertanyaan seperti itu dalam benak kita, pasti larinya pertama karena kita lihat kalau kita sebagai guru adalah murid, ya siswa kita sendiri. Kalau Pak Samsul mungkin melihatnya dari atas dari visualnya begitu. Dari 6 pertanyaan ini ya, saya menggarisbawahi semuanya ingin ada perubahan. Ya seperti itu. Ya Bapak. Setuju nggak? Ya, betul. Harapan dan impian kita sama sebenarnya. Ya. Nah, nanti dari tiap pertanyaan ini ya kita bisa memberikan atau menarik satu benang merah. Saya ingin Bapak Ibu di sini semuanya mengamati jawaban dari teman-temannya sendiri, dari Bapak Ibu sendiri yang lain. Kemudian nanti saya minta membacakan, dibuat menjadi satu kalimat saja, ya satu kalimat dari 6 pertanyaan ini, ya ataupun dari jawaban penjaga sendiri tadi. Nanti tiap orang membacakan dari 6 pertanyaan ini jadi satu kalimat, begitu. Jadi Bapak Ibu membuat kesimpulan kesimpulan dari tiap jawaban teman-teman menjadi satu kalimat. Boleh mengambil dari jawaban teman yang lain, boleh. Ya, boleh. Nanti dituliskan di sini saja. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini diambil saja, di papan saja, di papan. Ada kertas? Ada kertas? Sudah. Ada. Iya. Atau nanti dibacakan saja nggak apa-apa dari situ, dibacakan awal. Monggo 5 menit. Cukup. Jadi tarik kesimpulan yang ini, yang sesuai dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya sedikit menyampaikan dari 6 poin pertanyaan tadi. Menurut saya seperti ini. Kita paham bahwa siswa itu memiliki bakat. Kita ingin murid kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkarakter. Kita paham bahwa murid itu membutuhkan bimbingan. Kita yakin kita bisa memajukan prestasi. Jadi jika disimpulkan itu siswa memiliki bakat dan siswa memiliki bakat, kemudian beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkarakter, dan selanjutnya adalah memajukan prestasi. Jadi kalau digabung seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan. Siswa memiliki bakat, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan memajukan dan berprestasi. Ya. Terima kasih. Itu Bagus sekali. Tepuk tangan buat Pak Arif. Beda dong. Oke, selanjutnya Bu Ila. Oh, kesimpulannya. Terima kasih. Kesimpulan menurut saya, siswa itu pada dasarnya sudah memiliki bakat, dan kita sebagai warga sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kreativitas siswa, minatnya, bakatnya ketika mereka di sekolah, dan memimpikan
yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dan peka terhadap sekitar. Satu. Kesimpulannya, satu kalimat. Bagaimana Kesimpulannya itu, ya tuh apa bisa? Jadi kita itu berkewajiban untuk mengembangkan kreativitas siswa. Jadi siswa yang kreatif. Ya, jadi semua siswa itu pasti memiliki kelebihan masing-masing dan kita Memiliki kreativitas gitu ya. Iya. Di sekolah berkewajiban untuk mengembangkan bakat-bakat minat siswa sehingga siswa memiliki pribadi yang baik, yang berkarakter. Oke, siswa memiliki kreativitas dan berkarakter katanya. Sip. Oke, terima kasih Bu Ila. Bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Bu Iin. Ya, terima kasih. Dengan kebingungan saya ini tadi juga. Bingung ya? Menurut saya kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dengan segala keistimewaannya menjadikan murid itu memiliki karakter. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulan dari Bu Iin tadi menjadikan siswa berkarakter. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Bu Iin. Selanjutnya Bu Retno. Oke, saya mencoba menyimpulkan satu kalimat. Menurut saya dari sekian tadi, sekolah adalah tempat siswa mengembangkan bakat menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, berprestasi dan berbudaya. Itu saja. Siswa beriman. Iya. Sekolah adalah tempat siswa mengembangkan bakat menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, berprestasi dan berbudaya. Jadi kesimpulannya sekolah menjadi tempat Siswa mengembangkan bakat menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, berprestasi dan berbudaya. Oke, terima kasih Bu Retno. Tepuk tangan buat Bu Retno. Yang terakhir, Bu Dia, silakan. Terima kasih. Di sini saya mau mencoba menyimpulkan dari teman-teman tadi sudah menjelaskan ada yang beriman dan bertakwa, berkarakter, siswa yang memiliki bakat, minat dan potensi, semuanya itu sangat bagus untuk sekolah kita. Tapi saya ingin menyimpulkan bahwa semuanya itu terkait dengan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu sudah masuk semua di situ. Jadi saya menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Dia. Jadi kesimpulannya mewujudkan peserta didik berkarakter profil yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Bagus sekali. Jadi dari Pak Arif tadi menyimpulkan bahwa siswa memiliki bakat, kemudian memiliki bakat, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berprestasi. Ini tadi adalah kesimpulan dari poin-poin yang
Bapak Ibu tuliskan di depan ya. Yaitu siswa memiliki bakat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berprestasi. Kemudian siswa memiliki kreativitas dan berkarakter. Kemudian siswa memiliki karakter. Sekolah adalah tempat murid mengembangkan bakat menjadi pribadi beriman, berakhlak, berprestasi, berbudaya, dan berkarakter. Yang terakhir, mewujudkan peserta didik berkarakter, profil pelajar Pancasila. Nah, dari kesimpulan masing-masing, ini kesimpulan masing-masing ini kita tarik jadi satu garis lagi atau menjadi sebuah kalimat yang nantinya kita membawa sekolah kita ke depannya bagaimana. Kita menginginkan sekolah kita bagaimana dari mimpi-mimpi Bapak Ibu tadi yang ada di sini. Kalau menurut saya jadi menjadikan peserta didik, mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang berprestasi. Bagaimana? Kan gini, profil pelajar Pancasila tadi saya sampaikan bahwa memiliki 6 dimensi. Jadi beriman bertakwa masuk dimensi 1, okay? Kemudian kreatif ini juga masuk di dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi karakter profil pelajar Pancasila ini mencakup semuanya, okay? Sehingga ini jadi mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang berprestasi. Setuju? Monggo ada masukan, silakan. Mau menambahkan? Oh, dari Pak. Kalau ini saya mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berprestasi dan berkarakter. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berprestasi dan berkarakter. Nah, apa kita masukkan di situ? Bagaimana Bapak Ibu? Tim saya atau tim Pak PP? Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Ini kemarin atau visi sekolah kita, Bapak Ibu hafal kan? Nah, ini kita ini visi sekolah kita, terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter dan berprestasi serta berwawasan global. Kira-kira jadi Bapak Ibu, ini adalah visi dari sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, apakah ini sudah selaras dengan cita-cita kita kepada murid-murid? Terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter dan berprestasi serta berwawasan global. Apakah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid-murid kita?
Sudah? Nah, jika sudah sampun nggih? Sampun. Jika sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid, maka setuju ya? Berarti ini visi sekolah kita sudah. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Adakah keinginan untuk disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita ini? Jika iya, apa saja? Mohon tuliskan masukan Bapak Ibu sehingga menjadi sebuah visi yang sudah mengalami mungkin ada masukan dari visi sekolah kita. Apakah ada yang perlu disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Apakah sudah oke? Sudah ya? Oh gitu, oke. Sudah ya, sih? Jadi visi itu tadi kita secara tidak langsung ini ingin mencita-citakan sekolah kita ke depannya seperti apa. Itu namanya pandangan atau wawasan masa depan sekolah kita, namanya visi. Jadi Bapak Ibu kalau punya mimpi atau angan-angan apa saja bisa disampaikan saat ini merevisi kurikulum dan nanti disampaikan atau kita wujudkan di visi misi sekolah. Kemudian visi ini disajikan dalam untuk menentukan visi sebelumnya kita mencari menggunakan inquiry apresiatif, yaitu dimana suatu filosofi, suatu landasan yang berpikir fokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal yang positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi visi itu bentuknya itu harus beraneka ragam, tapi harus menyemangati, menggerakkan hati, kolaborasi tiap anggota dalam komunitas. Jadi inquiry apresiatif ini berbasis perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi kita mencari kekuatan masing-masing guru di sekolah ini nanti dari yang satu. Jadi bukan mencari kelemahan. Nah, potensi yang inovatif ini menjadi aset dari organisasi sekolah kita untuk mencapai keberhasilan. Sebelum organisasi ini menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Ini jadi tugas seorang pemimpin ini menjelaskan kekuatan yang dimiliki organisasi. Jadi kekuatan masing-masing ini diselaraskan oleh pemimpin organisasi itu, yakni Bapak Kepala Sekolah. Caranya yaitu dengan mengupayakan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi tidak menjadi penghalang, karena semua aspek dalam organisasi fokus pada penyelesaian kekuatan. Jadi kekuatan masing-masing ini diselaraskan. Baik Bapak Ibu, apa sikap dan perilaku yang dimiliki oleh guru, murid, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita tadi? Contohnya ini ya, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Ini contohnya sikapnya yang dimiliki oleh guru. Kemudian sikap dari orang tua murid ini mendampingi anak belajar. Kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru atau yang lainnya.
Nah, menurut Bapak Ibu, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh guru, murid, kepala sekolah dan orang tua yang apakah sudah mencerminkan visi sekolah kita? Bagaimana? Sampun. Jadi visi sekolah kita tadi kan ini. Nah, dari peserta didik atau murid, kemudian gurunya, kemudian kepala sekolah dan orang tua, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Oke, monggo Bu Dia. Terima kasih. Sikap dan perilaku dari seorang guru di sekolah kita sebenarnya sudah sesuai dengan visi sekolah kita, karena kita sudah menerapkan setiap harinya dengan pembiasaan mulai dari doa, kemudian berjabat tangan, karakter-karakter yang baik, dan kita juga selalu membiasakan dengan 5S: senyum, sapa, sopan, santun, dan salam. Itu sudah dibiasakan setiap harinya kepada anak-anak. Termasuk juga dengan orang tua, kita juga selalu berkolaborasi untuk kepentingan anak-anak kita, di mana dengan komite dan paguyuban kita selalu berpegangan tangan untuk kemajuan putra putri kita. Terima kasih. Sudah sesuai menurut saya. Ya, terima kasih Bu Dia atas tambahannya. Mungkin ini ya, kalau di kurikulum Merdeka kita kan harus mengajarkan anak-anak untuk mengenalkan budaya, terutama budaya di sekitar tempat tinggal siswa atau di sekitar lingkungan sekolah. Jadi bagaimana sepertinya di visi tadi punya berapa ya? Iya, berbudayanya. Pesan dari Pak Kadis, kalau bisa anak-anak ini diajak ke situs-situs yang bagus-bagus, khususnya kita yang dekat ini di Trowetan dan Ali Putri belum. Tapi kemarin juga langsung ditanya langsung ke Pak Kadis, dari sekian lembaga mana yang sudah pernah berkunjung ke situs-situs yang ada di sekitar kita, termasuk di Provoto itu. Provoto, karena ada Bapak Ibu yang tahu. Jadi dari dua itu aja, kalau bisa nanti mungkin anak kelas 4-5 kita awali, ya kan? Mungkin yang pakai apa yang meriah-meriah, yang meriah sedang diajak ke situs-situs yang ada sekarang. Boleh kita keluar juga, tapi khususkan dulu di sekitar sekolah. Ya, terima kasih masukannya dari Bapak Kepala Sekolah. Benar sekali. Jadi visi, untuk visi sekolah kita bagaimana kita berikan atau tambahkan berbudaya kayak tadi sebelah dari Bu Retno. Berkarakter, berbudaya, berbudaya. Terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, berbudaya dan berprestasi serta berwawasan keluarga. Bagaimana? Iya, visi itu. Pandangan kawasan ke depannya.
masuk di karakter. Oke dong Bapak Ibu? Yes. Oke, 5 yes, semuanya yes, tepuk tangan. Baik, sedikit lagi ya diskusi kita. Ini tadi sikapnya sudah. Ini Bu Iva ya, jadi Bapak Ibu setelah divisi terbentuk sudah deal ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak Samsul untuk di kurikulum ya itu dimasukkan. Ini hasil nyata tim TBB diimplementasikan. Bisa menyesuaikan Pak? Atau mungkin Visi-visinya masih banyak karena bisa beda. Iya. Ketika nanti sudah diturunkan atau diturunkan ke sebuah lain, ada punya bisa. Iya, maksudnya aku sudah punya mengantongi itu maksudnya. Jadi setelah ini tadi terbentuk Bapak Ibu di sesi ini kira-kira sikap dan perilaku yang bagaimana, termasuk siswa kita sendiri, kemudian kepala sekolah ataupun bahkan orang tua yang mencerminkan visi yang tadi sudah panjenengan sepakati. Ini ada contoh, misalkan guru masuk harus tepat waktu, disiplin dan ramah pada anak, mengajak dengan menyenangkan, bla 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 bla. Orang tua yang mendampingi anak belajar di rumah. Jadi jenengan lihatnya semua sudut gitu, semua aspek. Murid yang disiplin dan sopan, menurut guru dan lainnya. Nah, kira-kira menurut panjenengan apa? Guru harus seperti apa? Dengan teman sejawat, dengan ini kan bisa menggambarkan ya, sudah bisa ada ide kan? Nah, silakan nanti dituliskan. Ya seperti ini. Misalkan begini, kalau kepala sekolah, Pak Samsul membuat satu budaya positif, misalkan apa? Kan Pak. Nah itu nanti ditulis kepala sekolah. Nah itu kalau dari niatnya Pak Samsul ya kepala sekolah. Kalau panjenengan sebagai penegak pendidik apa? Terus sebagai guru, misalkan saya memberikan pembelajaran yang variatif, berdiferensiasi dan sebagainya kan gitu. Ditambahkan tadi supaya linear, artinya dengan kemasan bagaimana begitu. Jadi tulisannya kita kayak individu, tapi Pak Samsul bisa juga dari kacamata itu bisa. Misalkan antar teman guru harus bagaimana gitu.
Untuk guru, bagaimana sikap perilaku yang dimiliki oleh guru? Dari Bu Retno mungkin. Terima kasih. Untuk sikap dan perilaku yang harus dilakukan seorang guru terhadap visi sekolah adalah tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian melaksanakan refleksi. Jadi nanti berkolaborasi ini untuk menentukan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak itu kita rundingkan bersama supaya anak-anak itu bisa senang dalam menerima pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya Bu Retno. Ya, peran guru untuk mewujudkan visi misi sekolah, kalau menurut saya, yang pertama guru mengajar secara kreatif dan inovatif. Yang kedua menjalin kerjasama yang harmonis. Dan yang ketiga ramah terhadap anak. Itu saja. Mengajar secara kreatif dan inovatif, menjalin kerjasama yang harmonis, serta ramah terhadap anak. Ya, terima kasih. Sebenarnya sama, intinya sama, yaitu guru mengajarkan anak-anak untuk bisa mandiri dan bisa berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya. Itu saja. Terima kasih. Menurut saya yang dilakukan oleh seorang guru penjabaran dari visi tadi, yang pertama adalah memberikan teladan yang baik. Teladan ini bisa dari perkataan, tutur kata yang lembut, ramah kepada anak tadi. Yang kedua dari saya yang dilakukan oleh guru adalah mengembangkan kemampuan IT. Ini bisa dilakukan melalui KKG ini atau dalam komunitas belajar yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Menurut saya untuk apa yang bisa dilakukan guru, yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan siswa, sama seperti Pak Arif dengan memberikan contoh yang baik dari segi berpakaian, dari segi ketepatan waktu datang ke sekolah, agar jangan sampai siswa itu meniru yang tidak baik. Jadi terlebih dahulu gurunya itu harus disiplin. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang inovatif. Ini masing-masing guru tentu memiliki pemikiran yang kreativitas masing-masing yang bisa dikembangkan. Dan berikutnya adalah melakukan komunikasi dengan orang tua terkait perkembangan peserta didik di sekolah. Kadang orang tua itu kan tidak percaya, anak saya di rumah itu pendiam, tapi kok di sekolah iya. Nah, itu kita perlu melakukan komunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sikap dan perilaku guru di sekolah kita ya. Teman-teman sudah sering berkolaborasi dengan teman sejawat
Terus ini mungkin masih ada beberapa yang melaksanakan refleksi pembelajaran. Jadi kita perlu merefleksi pembelajaran kita secara berkala. Mungkin setiap pergantian tema gitu kita merefleksi. Kemudian pembelajaran kreatif dan inovatif saya lihat sudah banyak yang kreatif dan inovatif, ramah terhadap anak juga sudah, mandiri, kemudian memberi teladan kepada murid, mengembangkan kemampuan IT. Ini masuk ke inovatif juga, Bapak tulis dari IT. Dia meningkatkan kedisiplinan siswa, melakukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak. Ini juga sangat perlu. Jadi menjalin hubungan baik kepada orang tua, selain tidak hanya pas rapotan saja. Jadi mungkin di grup WA atau kita bisa melakukan komunikasi melalui WA saja sudah cukup, atau lebih baiknya kita meminta orang tua ke sekolah jika itu memang sangat dibutuhkan. Kemudian dari ini perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah kita. Ini apa? Murid yang mencerminkan visi sekolah kita. Jadi visi tadi kan terusnya peserta didik yang religius, berkarakter, berbudaya, berprestasi serta berwawasan global. Jadi sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi ini itu apa saja? Sebentar, dari religius dulu, sikap religius. Sholat berjamaah gitu ya. Sholat duhur berjamaah. Jamaah. Terus berdoa. Dan religius berkarakter, dan berkarakternya apa? Disiplin. Apakah murid-muridnya sudah mencerminkan visi sekolah yakni berkarakter? Nah, karakternya apa saja yang sudah ditampilkan murid kita? Disiplin, peduli lingkungan, jadi disiplin ini datang tepat waktu nih.
berbudaya. Oh iya. Belajar tarian daerah, nggih. Berprestasinya awal sedang ya. Kemudian orang tua ini tinggal orang tua. Untuk orang tua sampun Bapak Ibu. Nah setelah sikap dan perilaku yang dicerminkan oleh warga sekolah kita, maka inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama supaya visi sekolah ini dapat tercapai. Mungkin visi sekolah ini kita mungkin masih bertahap ya, karena memang tidak bisa visi ini langsung bisa tercapai semua, tapi perlu tahapan-tahapan dan secara bertahap. Nah, jadi inisiatif perubahan apa yang dapat kita lakukan bersama sehingga untuk bisa mencapai visi sekolah yang tadi terwujudnya belajar peserta didik yang religius, berkarakter, berbudaya, dan berprestasi serta berwawasan global. Kira-kira inisiatif perubahan apa yang dapat kita lakukan bersama? Saya bantu. Oke. Mempermudah menerjemahkan kalimat itu. Terkait inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi tadi, Bapak Ibu, larinya itu ke kitanya dulu. Kekuatan apa yang kita punya, gitu. Kekuatan, kemudian lihat dari luarnya, terus kekuatan itu mau diapakan? Ya, kekuatan jaringan mau diapakan? Gitu. Jadi pertama lihat dari dalam diri kita sendiri, kekuatan apa yang kita punya, kemudian bagaimana cara kita mengolah kekuatan itu. Contohnya seperti ini. Satu kata aja sebenarnya untuk melaporkan ini gampang, satu kata aja. Misalkan ada kerjasama, kolaborasi, ya, diskusi, dan buka forum terbuka. Misalnya dari itu diwujudkan satu kata sebenarnya untuk menerjemahkan kalimat pertanyaan ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah?
Nggak apa-apa, semuanya keluarkan aja apa yang mau diomongkan. Apa Bu? Benar, kompak ya, konsisten ya, jadi sudah semangat. Iya itu semuanya. Iya. Semangat, teladan, inovasi. Ya, inovasi. Pak Samsul mungkin mau menambahkan Bu Ila. Gotong royong ya, bahu nyikut. Sampai cukup ya. Jadi ini inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, yakni kerjasama. Kita harus menjalin kerjasama demi terwujudnya visi sekolah dan kekompakan. Jadi kalau kerjasama ya harus juga kompak dan konsisten. Apa yang sudah kita sepakati bersama, apa yang sudah kita tentukan bersama, kita harus konsisten. Jadi jangan sekarang iya besok tidak, atau sebaliknya sekarang tidak besok iya. Terus ini yang penting adalah bersemangat, harus semangat dan teladan. Kemudian inovasi, dan yang terakhir ini gotong royong. Jadi ini adalah inisiatif perubahan yang akan kita lakukan bersama-sama. Dan mungkin ini juga sudah kita lakukan, dan mungkin lebih harus kita tingkatkan lagi untuk supaya visi sekolah kita dapat terlaksana atau tercapai. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, ini kolaborasi kerjasama apa saja yang harus dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah. Ini jadi saling jadi satu. Jadi kerjasama guru, orang tua, kepala sekolah apa saja yang sudah untuk mewujudkan visi sekolah ini, Pak? Monggo Pak Samsul mungkin. Oh, gitu. Berarti menyusun. Cukup? Pas. Mungkin ini mendampingi murid anaknya
Oh, dari sikap dan perilaku tadi. Iya, berarti ini sudah. Iya, ini tadi sudah ya yang ada di sikap dan perilaku. Jadi bentuk kegiatannya kan sudah, tadi kan lebih konkret. Iya. Selanjutnya, nah, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Jadi tadi prakarsa perubahannya kan adalah ini satu perubahannya adalah kerjasama, kekompakan, konsisten, semangat, teladan inovasi dan gotong royong. Nah, langkah konkret kita selanjutnya apa untuk merealisasikan ini kakak game ini gitu. Oh, berarti salah satunya. Enggak. Jadi tadi untuk prakarsa perubahannya kan kita kerjasama, kekompakan, konsisten, semangat, teladan dan inovasi dan gotong royong. Maka untuk mewujudkan ini, maka langkah konkret kita yang harus berkomitmen dalam melaksanakan kerjasama, kekompakan, konsisten, semangat, teladan, inovasi dan gotong royong ini. Jadi ini adalah kuncinya. Oh ya. Bagaimana ini Bapak Ibu? Kita harus rencana waktunya kita berkomitmen terhadap prakarsa perubahan ini. Kira-kira dalam rentang waktu kapan? Mulai kapan? Oh, sampai ditulis. Dalam jangka Oke, Bapak Ibu, untuk rancangan waktunya dalam jangka pendek atau jangka untuk dalam jangka pendeknya kita kapan akan berkomitmen melaksanakan prakarsa perubahan ini? Monggo disepakati. Kapan? Mulai tahun ajaran baru ya. Kemudian jangka panjangnya Bu.
Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk rencana waktunya jangka pendeknya kita sepakati mulai tahun ajaran baru. Sedangkan jangka panjangnya sampai pergantian pimpinan atau kepala sekolah. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama untuk mencapai visi sekolah kita, yaitu tadi apa? Karakter, berbudaya, berprestasi dan berwawasan global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin selama diskusi atau saya menyampaikan materi pada kegiatan hari ini saya ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk Pak Budi, terima kasih atas bimbingannya. Dan kenapa? Oh gitu. Enggak mestinya saya berterima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Kok belum selesai kayak diskusinya? Iya. Sama-sama Pak. Sama-sama belajar. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nggak terasa ya? Terasa apa nggak terasa ya? Belajar itu terasa ya. Sama-sama apa ya? Ya, jadi itu Bapak Ibu penyampaian materi kita hari ini yang disampaikan oleh Bu Iva tentang prakarsa atau visi SD Panjenengan. Dari kami ya, ini yang saya ambil poin pentingnya tadi Pak Samsul mengatakan berkaitan gotong royong, itu benar sekali ya. Iya. Dan kerjasama, ya. Kerjasama dan gotong royong ini dua kata yang saya mengikuti. Iya, betul sekali ya. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Dalam suatu mewujudkan visi itu, kata yang penting adalah kerjasama dan gotong royong. Jadi harapan kami tadi sudah disampaikan Bu Iva, jangka pendeknya bisa dilaksanakan awal tahun ajaran baru. Tahun berapa ajaran barunya? 2025, 2023. Itu. Oke. Dan dukungkan seluruh warga sekolah, ya, stakeholder dalam hal ini kita tua, ya murid, kemudian keluar ya komite, pemilipan ya, ada pemilipan ya, ya itu juga dari kepala desa dan perangkatnya juga yang penting. Selain sarana prasarananya yang harus mendukung juga kondisivitas belajar siswa kita di kelas. Ini juga sangat kita utamakan. Sehingga rencana yang lebih konkret ke depannya nanti bisa mewujudkan inisiatif atau proses perubahan yang sudah tadi panjenengan sudah dilakukan bersama. Ke depan murid kita menjadi anak yang unggul ya, dan bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dari kami, saya selaku moderator, terima kasih atas panjenengan untuk melengkapi kegiatan kita hari ini supaya mendapatkan ridhonya Allah. Saya serahkan kepada Pak Samsul untuk memimpin untuk doa. Ada Ustaz ada? Oh, Pak. Halo Pak.
Terima kasih, saya selaku moderator. Mari kita sama-sama menutup kegiatan diskusi kita hari ini dengan bagian hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, saya undur diri. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih sudah perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kita ini memiliki potensi pada poin-poin ini. Monggo mungkin Pak Budi bisa membantu. Jadi Bapak Ibu dulu untuk semuanya ya, tanpa jangan sadari, tanpa tadi nggak ada persiapan mungkin mengalir bisa saja Bapak Ibu ya. Ketika beliau mengarahkan memberikan pertanyaan seperti itu dalam benak kita, pasti larinya pertama adalah kita lihat kalau kita sebagai guru adalah murid, ya, siswa kita sendiri. Kalau Pak Samsul mungkin melihatnya dari atas itu. Mari semuanya ingin ada perubahan, jadi seperti itu. Ini Bapak Ibu, setuju nggak? Ya, setuju. Harapan dan impian kita sama sebenarnya. Ya. Nah, nanti dari tiap pertanyaan ini, ya, kita bisa memberikan atau menarik satu benang merah. Saya ingin Bapak Ibu di sini semuanya mengamati jawaban dari teman-temannya sendiri, dari Bapak Ibu sendiri yang lain. Kemudian nanti saya minta membacakan, dibuat jadi satu kalimat saja, ya, satu kalimat dari 6 pertanyaan ini, ya, ataupun dari jawaban pertanyaan sendiri tadi. Nanti tiap orang membacakan dari 6 pertanyaan ini jadi satu kalimat. Begitu. Oke. Jadi Bapak Ibu membuat kesimpulan dari tiap jawaban teman-teman menjadi satu kalimat. Boleh mengambil dari jawaban teman yang lain, boleh. Ya, boleh. Nanti dituliskan di sini saja. Iya, apa nanti ini diambil saja, dibalik. Dibalik. Oke, dulu. Kita buat kesimpulannya bareng-bareng. Larinya itu ke kitanya dulu. Kekuatan apa yang kita punya? Gitu. Kekuatan, kemudian ya dari luarnya, kekuatan itu mau diapakan? Ya, kekuatan jenengan itu mau diapakan? Gitu. Jadi pertama lihat dari dalam diri kita sendiri, kekuatan apa yang kita punya, kemudian bagaimana cara kita mengenal kekuatan itu? Contohnya seperti ini. Satu kata saja sebenarnya untuk mendapatkan ini gampang, satu kata saja. Saya kan nggak kerjasama, kolaborasi, ya, diskusi, dan kita forum terbuka. Misalnya dari itu diwujudkan satu kata sebenarnya untuk menerjemahkan kalimat pertanyaan ini apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Mau menambahkan Bu ya? Gotong royong ya, bahu nyikut. Sudah. Sama cukup ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kita teman agar Oh gitu. Enggak maksudnya saya berterima kasih. Soalnya saya Alhamdulillah lega lega selesai misinya.